Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andira Vina Nareswari. Di video kali ini saya akan membahas atau mereview tentang HP saya, yaitu HP Redmi Note 7. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pembahasannya. Halo teman-teman, ini adalah HP dari Redmi Note 7. Seperti yang saya ketahui, HP Redmi Note 7 ini dirilis pertama kali pada tahun 2019. Dan HP ini sangat laku di pasaran pada masanya. Harga dari Redmi Note 7 saat pertama kali rilis di Indonesia di angka Rp1.990.000 hingga Rp2.990.000. Dan untuk harga di tahun 2024 ini berkisar di antara Rp800.000 sampai Rp1.500.000. Kira-kira HP ini masih worth it untuk dibeli di tahun ini nggak ya? Langsung aja kita bahas spesifikasi dari HP Redmi Note 7. Redmi Note 7 ini chipsetnya menggunakan Snapdragon 660. Untuk RAM-nya sendiri, dia ada di pilihan 3, 4, dan 6 GB. Dengan memori internal 32 atau 64 GB. Dan menggunakan sistem operasi MIUI 11. Seperti yang kalian lihat, versi Android dari HP ini adalah versi Android 9. Untuk baterainya sendiri, HP ini memiliki kapasitas baterai 4000 mAh. Dengan harga di bawah 3 juta, HP ini sudah menggunakan USB Type-C loh. Dengan pengalaman saya selama 5 tahun menggunakan Redmi Note 7 ini, menurut saya baterai dari HP ini cukup boros, apalagi saat menggunakan full brightness. Penggunaan baterai untuk sosmed seperti TikTok, Instagram, dan lainnya bisa bertahan 3-5 jam saja. Dan menurut saya, HP ini juga suhunya terbilang cepat panas, apalagi saat dibawa di luar ruangan. HP ini akan berasa sangat panas. Seperti yang kalian lihat di video, HP ini sudah saya cas sebanyak 4 kali dalam sehari. Apakah seboros itu? Menurut saya, itu semua kembali pada pemakaian masing-masing. Nah, sekarang saya akan beralih ke desain dari HP Redmi Note 7 ini. Untuk bagian desain, dia sudah menggunakan kaca di bagian belakang. Kacanya juga bukan kaca sembarangan lagi, karena pakai Gorilla Glass 5. Jadi, beda dari seri Note sebelumnya, yang selalu pakai bahan logam. Namun, balik lagi ke selera masing-masing ya, karena keduanya punya keunggulan sendiri. Menurut saya, Redmi Note 7 ini feel-nya lebih mewah daripada HP sebelumnya. HP ini juga memiliki beberapa varian warna. Ada warna fantasy blue, ada juga yang warnanya twilight red. Dan juga warna hitam polos seperti yang sedang saya review. Ngomongin soal desain kamera Redmi Note 7 ini menurut saya untuk tahun 2024 sudah lumayan jadul ya teman-teman, karena dia masih menggunakan dual kamera dan disusun secara vertikal. Pada bagian samping dari bodi Redmi Note 7 ini, dia masih menggunakan bahan plastik. Untuk bagian bawah HP ini terdapat 2 lubang speaker di bagian kanan dan di bagian kiri. Lalu di tengahnya terdapat juga lubang untuk charger yang sudah support USB Type-C. Lalu pindah ke bagian samping, terdapat tombol power dan tombol volume. Dan di bagian samping satunya terdapat tempat SIM.
Untuk tempat SIM-nya, di sini dia hibrid karena HP rilisan tahun 2019 rata-rata hibrid. Itu artinya dimana kalau kalian mau pakai dual SIM, kita harus mengorbankan SD card-nya. Kalau kita mau pakai SD card, kita harus pakai satu SIM saja. Lalu kita move pada bagian atas HP ini, terdapat infrared, colokan untuk headset, dan juga ada untuk remote control. Lalu kita balik ke bagian belakang HP ini, juga terdapat fingerprint ya teman-teman. Dan untuk HP Redmi Note 7 ini, fingerprintnya masih cukup responsif di tahun ini. Cuman, memang yang jadi catatan dari fingerprintnya di sini adalah kalau tangan kita mudah berkeringat, pasti respon dari fingerprintnya cukup lelet. Untuk desain kamera depannya udah nggak pakai poni ya teman-teman. Nah, yang ada di Redmi Note 7 ini udah termasuk baru. Buat HP-HP Xiaomi, kalau yang dulu sih bentuknya masih kayak poni iPhone ya, tapi sekarang udah jauh lebih kecil sampai bentuknya tinggal setengah lingkaran doang. Dan fungsinya buat nampung kamera depan doang sih, dan jatuhnya emang lebih kecil daripada generasi sebelumnya. Oh iya teman-teman, HP ini berukuran di 6,3 inci, dan bisa dibilang HP ini cukup compact loh. Kenapa HP ini bisa dibilang cukup compact? Karena saat ini HP minim paling kecil itu ukurannya sudah di 6,53 inci. HP ini juga cukup tipis loh teman-teman. Dia ada di 8,1 mm dan untuk bobotnya sendiri dia ada di 186 gram. Dan untuk bobot segitu menurut saya bobotnya masih standar lah ya. HP ini dia masih pakai IPS LCD untuk panelnya sendiri dengan resolusi di 1080 x 2340 pixel. Udah Full HD Plus ya teman-teman. Dengan resolusi 19,5:9. Jadi udah cukup compact untuk dipegang. Kalian bisa lihat sendirilah ya, apalagi untuk bagian bodinya. Untuk framenya di bagian samping cukup terlihat tipis. Dari bagian desain dan layarnya ini kerasa jelas kan kalau Redmi Note 7 terasa beda dari seri Note sebelumnya. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas tentang kamera dari Redmi Note 7 ini ya. Nah, untuk kamera bagian belakangnya terdapat dua kamera aja ya teman-teman. Dan untuk spesifikasi kameranya sendiri, di sini kamera utamanya di 48 megapiksel. Sedangkan untuk kamera yang nomor 2, kamera deep sensornya di sini dia di 5 megapiksel. Dan untuk kamera depan atau kamera selfie-nya sendiri, di sini dia di 13 megapiksel. Walaupun kameranya menggunakan sensor 48 megapiksel, tapi secara bawaan dia bakal nyuruh kita buat motret di resolusi 12 megapiksel aja. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kualitas 12 megapiksel tadi udah bisa dibilang bagus tanpa harus dibandingin sama model lain? Jawabannya, bisa banget dong. Di kondisi cahaya cukup, Redmi Note 7 bisa hasilin foto yang tajam dan juga cerah. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membahas kualitas perekaman video pada HP Redmi Note 7. Untuk kualitas rekamnya sendiri di kamera biasa di sini bisa 1080x60 fps. Untuk kamera selfie-nya di sini dia bisa metode 1080x30 fps aja. Jadi, secara keseluruhan menurut saya pribadi untuk kamera Redmi Note 7 ini saya rasa di tahun 2024 ini masih bisa diandelin. Selanjutnya, saya akan membandingkan antara Redmi Note 7 dan Asus Zenfone Max Pro M2. Yang pertama dari segi desain dan layar.
Kedua HP ini sama-sama menggunakan resolusi Full HD Plus dengan tipe layar IPS LCD dan ukurannya juga sama, yaitu di 6,3 inci. Namun Asus lebih unggul karena sudah dilindungi Corning Gorilla Glass 6. Selanjutnya, performa. Keduanya sama-sama menggunakan prosesor Snapdragon 660, tapi Redmi Note 7 lebih unggul daripada Asus. Selanjutnya, perbandingan kameranya. Kamera belakang Redmi Note 7 di 48 megapiksel dan 5 megapiksel. Sedangkan untuk Asus dual kamera 12 megapiksel plus 5 megapiksel. Yang keempat adalah baterainya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kapasitas baterai dari Redmi Note 7 hanya 4000 mAh. Sedangkan untuk kapasitas baterai Asus lebih besar, yaitu 5000 mAh. Untuk sistem operasinya, Redmi Note 7 menggunakan MIUI, sedangkan Asus hampir menggunakan Android murni. Untuk harganya, keduanya bersaing di kisaran harga 2-3 juta pada saat rilis. Secara keseluruhan, Redmi Note 7 lebih unggul dalam kamera dan perlindungan layar, sedangkan Asus Zenfone Max Pro M2 lebih baik dari segi daya tahan baterai dan opsi RAM yang lebih besar. Oke teman-teman, itu tadi adalah video mengenai review Redmi Note 7 dari saya. Harapannya dengan dibuatnya video ini, teman-teman jadi lebih memahami tentang spesifikasi dari Redmi Note 7. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kalimat atau kesalahan kata pada video review kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.